Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kalian masih belajar bersama Ibu di pelajaran tematik. Kali ini temanya masih di tema 2, tapi subtemanya udah subtema 3 ya. Dan pelajaran hari ini kita akan sama-sama belajar pelajaran bahasa Indonesia. Oke, dan untuk materi bahasa Indonesia itu sendiri menyayangi tumbuhan. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada baiknya jika kalian membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya, agar ilmu yang akan kalian dapatkan dari Ibu bisa bermanfaat untuk kalian. Yuk kita baca bersama-sama. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik anak-anak, sebelum lanjut, Ibu ingin mengingatkan kembali untuk kalian menyiapkan buku serta alat tulisnya ya, agar ketika pembelajaran nanti kalian bisa menyimak video Ibu dengan benar. Untuk selanjutnya, di slide ini Ibu ingin memberi penjelasan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. Kaidah EYD ini tahu nggak anak-anak itu apa? Yaitu cara penulisan yang benar sesuai dengan tanda baca, baik itu huruf besar, huruf kecil, kemudian tanda koma, tanda titik, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks yang sudah kalian baca. Yang keempat, siswa dapat membuat pertanyaan mengenai cara-cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. Yang kelima, siswa melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan secara lisan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, demikianlah informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Sebelum lanjut ke pelajaran hari ini tentang langkah-langkah merawat tumbuhan serta penggunaan kata tanya, Ibu ingin mengulas sedikit tentang pelajaran kalian pekan lalu ya. Pekan lalu kalian sudah belajar tentang siapa itu tokoh, kemudian karakter dari tokoh-tokoh tersebut, serta amanat yang terdapat dalam sebuah cerita. Tokoh itu siapa sih, Nak? Tokoh tersebut yaitu orang yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian amanat yaitu pesan yang dapat disampaikan atau pesan yang dapat kalian ambil dari sebuah cerita. Kemudian karakter dari setiap tokohnya itu seperti apa? Karakter ini berhubungan sekali dengan sifat serta tingkah laku dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang cara merawat tumbuhan serta penggunaan kata tanya. Sudah siap? Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, untuk di slide ini, Ibu ingin kalian membaca cerita yang terdapat di buku paket tentang Siti merawat tanaman atau Siti ingin merawat tanaman. Ya, jadi kalian baca dulu. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di pot. Nah, jadi jika kalian mengalami kesulitan dalam menemukan sebuah informasi, kalian bisa pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang kalian butuhkan.
Nah, selain itu, kalian juga bisa bertanya kepada orang tua maupun kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, selanjutnya mari kita membaca bacaan yang berjudul Membuat dan Merawat Tanaman Gantung. Nah, di buku paket kalian ada sebuah bacaan tentang cara membuat dan merawat tanaman gantung. Kita baca bersama-sama ya. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Kemudian, Siti juga berkata, setuju Lani, kasihan tanam-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Kemudian Lani berkata, tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tentu saja tanaman. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Nah, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, baik anak-anak, dalam bacaan ini ada 2 tokoh yaitu Siti serta Lani, yang mana mereka ingin membuat tanaman gantung. Nah, sekarang Ibu ambil kesimpulan dari bacaan dari Siti serta Lani ya, tentang cara membuat dan merawat tanaman gantung. Yang pertama, kalian tentu harus menyiapkan media pot bunganya. Yang kedua, mengisi pot dengan tanah humus. Tanah humus ini biasanya dapat kalian beli di toko tanaman. Tanah humus ini mengandung zat-zat yang baik untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Selanjutnya, pemberian pupuk dasar. Jangan lupa, tanaman juga membutuhkan makanan ya. Jadi kalian jangan lupa selalu memberikan pupuk sesuai dengan aturan yang sudah disarankan. Kemudian yang keempat, persiapan bibit bunga gantung. Yang kelima, penanaman bibit bunga di dalam pot. Yang keenam, menggantungkan pot bunga. Yang ketujuh, penyiraman tanaman bunga. Yang kedelapan, pemangkasan daun apabila terdapat daun yang sudah tua dan yang sudah mati atau kering. Ya, jadi yang disisakan hanya daun yang masih segar, yang masih berwarna hijau. Kemudian pemupukan susulan. Jadi setelah beberapa bulan, kalian harus memberikan pupuk kembali. Yang terakhir, tentang penanggulangan hama dan penyakit. Nah, di dalam gambar ini kalian bisa lihat tanaman gantung, beberapa saja contoh yang Ibu tampilkan di sini. Kalian bisa lihat seperti itu tanaman gantung. Selanjutnya, di slide ini Ibu ingin mengajarkan kepada kalian tentang macam-macam kata tanya dalam bahasa Indonesia. Nah, kata tanya itu memiliki beberapa jenis serta fungsinya. Di antaranya apa aja? Yang pertama, kata tanya apa? Biasanya digunakan pada saat apa, Nak? Nah, kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan inti bahasan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari kata tanya apa? Atau siapa yang bisa membuat kalimat kata tanya menggunakan
kata apa? Kalian pernah mendengarnya? Oke, baik. Contoh soalnya, apa yang sedang kau lakukan, Edo? Atau apa yang akan terjadi jika hutan menjadi gundul? Nah, jadi kata apa itu digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan inti bahasa. Sampai sini paham, nak? Lanjut ya. Kata tanya yang kedua yaitu kapan. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan peristiwa atau kejadian terjadinya suatu keadaan. Pertanyaan ini bisa digunakan untuk menanyakan jam, hari, tanggal, bulan, serta tahun. Contohnya seperti apa? Perhatikan contoh berikut. Yang A, kapan kamu akan berlibur ke Bandung? Nah, ini jawabannya bisa berbeda-beda ya. Saya akan pergi berlibur ke Bandung pada tanggal 5 misalnya. Atau saya akan pergi ke Bandung pekan depan. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang kedua, kapan kamu akan mengerjakan tugas sekolah? Oh iya, Ibu lupa menyampaikan. Jadi setiap kata tanya, jangan lupa di akhir kalimat tanya, kalian cantumkan tanda tanya. Karena kalau kalian tidak cantumkan tanda tanya, berarti itu bukan merupakan kalimat tanya. Ya, ingat ya, setiap kalimat tanya di akhirnya selalu kalian gunakan tanda tanya. Oke, sudah paham ya, Naya? Lanjut. Nah, di slide ini yang ketiga, kata tanya selanjutnya yaitu mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa yang terjadi. Contohnya, mengapa kamu tidak sekolah kemarin? Contoh yang kedua, mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Nah, seperti itu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya kata tanya yang keempat, siapa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang yang terkait dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa namamu? Atau siapa yang piket membersihkan kelas hari ini? Nah, sampai sini paham tentang 4 kata tanya ini? Baik, kita lanjut ya. Dan untuk kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa yang sedang berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang satu hal. Contohnya, bagaimana cara mencangkok tanaman yang benar? Contoh yang kedua, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sudah jelas nah tentang kata tanya? Ingat ya, kata Ibu tadi, jika kalimat tanya di akhir kalimatnya selalu ditulis dengan tanda tanya. Karena kalau tidak ditulis dengan tanda tanya, maka itu belum merupakan sebuah kalimat tanya yang sempurna. Ya. Baik, untuk tugas hari ini kalian akan wawancara tentang cara menanam dan merawat tanaman. Jangan lupa gunakan juga kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Tapi sebelum kalian akan melakukan wawancara, kalian tuliskan terlebih dahulu pertanyaan yang akan ditanyakan ketika wawancara di buku tulis. Jadi nanti kalian akan wawancara, tapi pertanyaannya tulis dulu di buku tulis, agar nanti ketika kalian wawancaranya akan berlangsung dengan lancar. Nah, wawancara dapat dilakukan dengan orang tua, tetangga maupun orang yang ahli dalam merawat tanaman. Nah, jika orang tua kalian tidak mengetahui tentang cara merawat tanaman, kalian boleh bertanya kepada tetangga, atau mungkin kalian mengetahui orang yang ahli dalam cara merawat tanaman, kalian boleh melakukan wawancara terhadap orang tersebut. Nah, kemudian kirimkan hasil wawancara berupa video ke wali kelas kalian masing-masing ya. Jadi kalian videokan wawancara kalian ke wali kelas kalian masing-masing ya, Nak ya.
Jangan lupa nanti ketika kalian wawancara, kalian